Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang Rian, seorang pelajar SMA yang hidup sebatang kara dan penuh perjuangan dengan berjualan kue untuk menyambung hidup. Dunianya yang sepi seketika berubah saat ia menemukan seorang wanita hamil yang terluka parah di tempat pembuangan sampah. Didorong oleh kebaikan hatinya yang luar biasa, Rian membawa wanita itu pulang ke rumah kecilnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Malam telah larut, menyelimuti gang-gang sempit di pinggiran kota dengan selimut dinginnya. Angin yang berembus terasa tajam menusuk tulang, membawa serta aroma tanah basah sisa hujan deras sore tadi. Di dalam sebuah rumah kecil yang tampak rapuh dimakan waktu, Rian baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Aroma manis vanila dan mentega panggang masih menguar lembut di udara, beradu dengan kelelahan yang menggelayut di pundaknya. Sebagai siswa kelas 3 SMA, sekaligus tulang punggung bagi dirinya sendiri, hari-hari Rian adalah repetisi dari perjuangan yang tak kenal akhir. Ia menatap tumpukan kotak kue kering di atas meja. Pesanan untuk pelanggan setia yang harus diantar besok pagi. Uang yang didapat memang tak seberapa, tapi dari sanalah asap dapurnya terus mengepul dan biaya sekolah yang mencekik bisa ia cicil. Rumah ini, satu-satunya peninggalan berharga dari kedua orang tuanya, terasa begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding tua di dinding, dan desah napasnya sendiri, yang menjadi teman setia di tengah keheningan. Rian menghela napas panjang, lalu matanya tertuju pada kantong plastik hitam besar di sudut ruangan yang sudah menggunung. Sudah waktunya ia menjalankan tugas terakhir, sebelum bisa merebahkan tubuhnya yang letih. Dengan sedikit enggan, ia menyeret kantong sampah itu keluar rumah. Sandal jepitnya berdecit di atas jalanan setapak yang becek dan licin, membawanya menuju tempat pembuangan sampah sementara di ujung gang. Suasana di sana begitu remang-remang, hanya diterangi oleh seberkas cahaya dari lampu jalan yang hidup segan mati tak mau, berkedip-kedip seolah akan padam kapan saja. Tepat saat Rian mengangkat kantong sampahnya tinggi-tinggi, siap untuk melempar, sebuah suara menghentikan gerakannya. Suara itu sangat lirih, nyaris tak terdengar, seperti sebuah rintihan yang berusaha ditelan oleh desau angin malam. Rian terdiam kaku, bulu kuduknya meremang. Jantungnya mulai berdebar tak karuan. Ia menahan napas, menajamkan pendengarannya. Benar saja, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, sebuah isak tangis yang tertahan, penuh dengan keputusasaan. Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rian merogoh saku celananya, dan menyalakan lampu senter dari ponselnya. Cahaya putih yang tajam itu, menyapu tumpukan sampah yang berantakan, kardus basah, botol plastik, sisa makanan yang membusuk. Dan kemudian, cahaya itu berhenti pada sesuatu yang seharusnya tidak berada di sana. Di antara tumpukan kotor itu, terbaring sesosok tubuh. Seorang wanita. Rian menelan ludah, langkahnya terasa berat saat ia mendekat dengan hati-hati. Wanita itu tergeletak tak berdaya. Wajahnya yang pucat pasi terlihat kotor, rambutnya acak-acakan menempel di pipi. Gaun sederhana yang dikenakannya tampak lusuh, basah, dan ternoda lumpur. Namun, yang membuat napas Rian tercekat di tenggorokan, adalah pemandangan perut wanita itu yang membuncit besar. Ia sedang hamil tua. "Mbak, Mbak," panggil Rian dengan suara parau, menyentuh bahu wanita itu dengan lembut. Tidak ada jawaban. Hanya napasnya yang terdengar berat dan tersengal-sengal. Panik mulai menjalari seluruh tubuh Rian. Otaknya berputar cepat, mencari solusi. Melaporkan ke polisi? Pikiran itu terlintas, namun segera ia tepis. Ia hanyalah seorang anak SMA yang hidup sebatang kara. Ia takut akan urusan yang rumit dan pertanyaan-pertanyaan yang tak akan bisa ia jawab. Meninggalkannya di sini? Hatinya menjerit menolak. Membayangkan seorang ibu hamil yang akan melahirkan terbaring di tempat sampah yang dingin dan kotor ini, membuatnya merasa mual. Itu adalah perbuatan yang tidak manusiawi. Ia teringat mendiang ibunya.
Betapa ibunya selalu mengajarkan untuk menolong sesama, tak peduli sesulit apapun keadaannya. Tanpa berpikir dua kali, Rian membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan mengerahkan sisa tenaganya, ia menyelipkan lengannya di bawah tubuh wanita itu. Bebannya terasa sangat berat, jauh lebih berat dari karung tepung yang biasa ia angkat. Namun didorong oleh rasa iba yang meluap-luap, Rian berhasil membopongnya. Langkahnya tertatih-tatih saat ia berjalan kembali menyusuri gang gelap itu, membawa beban baru yang tak pernah ia bayangkan. Setiap langkah terasa menyiksa, namun ia terus berjalan. Ia membaringkan wanita itu di satu-satunya harta paling berharga di rumahnya, kasur kapuk peninggalan ibunya. Dengan telaten, Rian mengambil sebaskom air hangat dan handuk bersih. Dengan lembut ia membersihkan wajah dan tangan wanita itu dari kotoran. Saat itulah ia melihatnya dengan lebih jelas. Jejak air mata kering yang membekas di pipi, dan sebuah memar kebiruan yang mengerikan di sudut bibirnya. Hati Rian terasa seperti diremas. Malam itu, Rian tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk di kursi kayu tua di samping tempat tidur, menjaga wanita asing itu, sembari bertanya-tanya dalam hati, takdir macam apa yang baru saja ia jemput dari tumpukan sampah di tengah kepekatan malam. Pagi menjelang, namun tidur Rian semalam sama sekali tidak nyenyak. Bayangan wajah pucat dan memar di bibir wanita itu terus menghantuinya. Meski begitu, rutinitas tak bisa menunggu. Dengan mata yang masih berat, ia mulai mengaduk adonan kue, mencampur tepung dan mentega dengan gerakan yang sudah seperti mesin. Namun, pikirannya tidak berada di sana. Pikirannya tertuju pada pintu kamar yang tertutup rapat, di mana tamunya yang tak diundang masih terbaring tak sadarkan diri. Sebelum berangkat ke sekolah, ia menyisihkan sebagian kecil dari uang jajannya yang pas-pasan. Ia sengaja membeli semangkuk bubur ayam hangat dan sekotak susu untuk wanita itu, berharap nutrisi itu bisa membantunya pulih. Sepanjang jam pelajaran, Rian tidak bisa fokus. Pikirannya terus melayang pulang. Bagaimana jika wanita itu sudah sadar dan ketakutan? Bagaimana jika ia pergi begitu saja? Rasa cemas menggerogoti hatinya. Begitu bel pulang berbunyi, ia langsung berlari, menempuh jalan pulang dengan jantung berdebar kencang. Ia membuka pintu rumahnya perlahan, menahan napas. Suasana hening. Ia melangkah masuk dan mendapati wanita itu sudah terjaga. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk tubuhnya sendiri, seolah mencari perlindungan dari dunia. Matanya yang sembab menatap sekeliling ruangan dengan pandangan bingung, waspada, dan penuh ketakutan. "Mbak sudah sadar?" tanya Rian dengan suara selembut mungkin, tak ingin mengejutkannya. Wanita itu tersentak kaget, tubuhnya menegang. Aku di mana? Siapa kamu?" Suaranya serak dan gemetar. "Tenang, Mbak. Mbak aman di sini." Rian mencoba menenangkannya sambil meletakkan bungkusan bubur di meja kecil samping tempat tidur. "Nama saya Rian. Semalam saya menemukan Mbak di dekat tempat sampah. Saya tidak tega, jadi saya bawa Mbak ke sini. Ini, makan dulu ya. Pasti lapar." Melihat tatapan tulus dari seorang anak laki-laki di hadapannya, dan melihat semangkuk bubur hangat yang ditawarkan dengan begitu sederhana, pertahanan yang susah payah dibangun wanita itu runtuh seketika. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya mengalir deras tanpa bisa dibendung. Ia menangis sesenggukan, menumpahkan segala rasa sakit, takut, dan kepedihan yang menyesakkan dadanya. Rian hanya diam, membiarkannya meluapkan segalanya. Setelah isak tangisnya sedikit mereda, dengan suara yang masih parau, wanita itu mulai bercerita. Namanya Maya, usianya 25 tahun. Ia melarikan diri dari suaminya sendiri, pria yang telah mengubah pernikahannya menjadi neraka. Pukulan dan cacian sudah menjadi makanan sehari-hari. Puncaknya, suaminya mulai tega membawa wanita lain pulang ke rumah mereka, di depan matanya yang sedang mengandung. "Dia bilang aku tidak berguna, hanya beban," lirih Maya, matanya menatap kosong. "Semalam, dia memukulku lagi. Dia mendorongku keluar rumah, dan berteriak jangan pernah kembali.
Aku tidak punya siapa-siapa. Aku hanya berjalan tanpa tujuan, sampai akhirnya aku pingsan. Rian mendengarkan dengan hati yang hancur. Ia tidak bisa membayangkan tingkat kekejaman yang harus dialami Maya. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah merasakan pahitnya kehilangan. Tapi penderitaan Maya adalah luka yang berbeda. Luka yang sengaja ditorehkan oleh orang yang seharusnya melindunginya. Dengan tatapan mantap, Rian berkata, "Mbak tidak sendirian lagi." Suaranya terdengar lebih dewasa dari usianya. "Mbak bisa tinggal di sini selama yang Mbak mau. Rumah ini memang kecil, dan saya bukan orang kaya. Tapi setidaknya, di sini Mbak aman." Air mata Maya kembali menetes. Tapi kali ini adalah air mata haru. Di tengah kegelapan hidupnya yang paling pekat, ia menemukan setitik cahaya dari kebaikan tulus seorang anak SMA yang bahkan tidak ia kenal. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu tak terasa berganti bulan. Kehadiran Maya secara perlahan mengubah suasana rumah Rian yang dulu senyap dan kosong. Aroma manis kue kering yang dipanggang Rian setiap pagi kini berpadu dengan aroma masakan rumahan sederhana yang dimasak oleh Maya. Rumah kecil itu terasa lebih hidup, lebih hangat, seolah memiliki jiwa kembali. Meskipun Rian berulang kali melarangnya untuk bekerja karena kondisinya, Maya bersikeras untuk membantu. Ia tidak ingin hanya menjadi beban. Dengan cekatan, ia akan membantu Rian melipat kotak-kotak kue, membersihkan rumah hingga kinclong, atau sekadar menyeduhkan teh hangat saat Rian pulang sekolah dengan wajah lelah. Kehadirannya menjadi sebuah keteduhan bagi Rian. Di sisi lain, Rian bekerja lebih keras dari sebelumnya. Tanggung jawabnya kini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ada 2 nyawa lain yang bergantung padanya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menambah jumlah produksi kuenya. Sepulang sekolah, ia akan berkeliling lebih jauh untuk mencari pelanggan baru. Waktu tidurnya berkurang, tubuhnya seringkali terasa remuk, tapi semua itu seakan terbayar lunas setiap kali ia pulang dan disambut oleh senyum tulus Maya. Sebuah ikatan yang unik, namun sangat kuat mulai terjalin di antara mereka. Rian menjadi sosok pelindung bagi Maya, sementara Maya tanpa sadar mengisi peran sebagai seorang kakak, bahkan ibu, yang selama ini Rian rindukan. Maya akan memastikan Rian makan dengan benar, mengingatkannya untuk tidak melupakan pelajaran sekolahnya, dan menjadi pendengar setia saat Rian berkeluh kesah. Suatu sore yang teduh, saat mereka duduk berdua di teras kecil, Rian melihat Maya tersenyum sambil mengelus perutnya yang sudah sangat besar. "Dia aktif sekali hari ini," kata Maya. Ia kemudian mengambil tangan Rian, dan meletakkannya dengan lembut di atas perutnya. Tiba-tiba, Rian merasakan sebuah tendangan kecil namun kuat dari dalam. Ia terdiam, matanya melebar. Ada sebuah kehidupan di sana. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sebuah koneksi yang begitu mendalam dengan bayi yang belum lahir itu. Sejak saat itu, tekadnya untuk melindungi mereka berdua menjadi sekeras baja. Tentu, kesedihan tidak sepenuhnya sirna. Terkadang, di tengah keheningan malam, Rian menemukan Maya menangis diam-diam, mungkin teringat akan masa lalunya yang kelam. Rian tidak akan banyak bertanya. Ia hanya akan membuatkan segelas teh hangat, lalu duduk di dekatnya dalam diam, menawarkan kehadiran yang menenangkan. Bagi Maya, kehadiran Rian adalah jangkar yang menahannya agar tidak tenggelam dalam lautan keputusasaan. Waktu berjalan tanpa kompromi, mengantarkan Rian ke gerbang akhir masa remajanya. Hari kelulusan sekolah akhirnya tiba. Dengan seragam putih abu-abu yang sedikit lusuh namun disetrika rapi, ia berdiri di antara teman-temannya, menggenggam ijazah kelulusan. Ada rasa bangga, namun ada juga rasa cemas yang lebih besar menyelimuti hatinya. Ijazah di tangannya terasa berat, bukan hanya karena lembaran kertasnya, tapi karena beban masa depan yang kini nyata di hadapannya. Ia tidak berlama-lama merayakan. Pikirannya sudah tertuju pada rumah. Saat ia membuka pintu, ia disambut oleh pemandangan yang seketika melenyapkan semua kegelisahannya. Maya sedang duduk di kursi kayu, menyenandungkan lagu pelan sambil menggendong seorang bayi perempuan mungil yang tertidur pulas di dekapannya.
Bayi itu lahir sebulan yang lalu di sebuah bidan desa, dengan biaya yang Rian kumpulkan mati-matian. Mereka menamainya Cahaya, karena kelahirannya membawa terang di tengah kehidupan mereka yang temaram. "Selamat ya, Rian," ucap Maya dengan senyum yang begitu tulus dan bangga. "Kamu berhasil." Rian tersenyum, meletakkan ijazahnya di meja. Ia menatap wajah mungil Cahaya yang damai. Ia bukan lagi hanya seorang penjual kue. Ia adalah penopang sebuah keluarga. Malam itu, setelah Cahaya tertidur lelap di kamarnya, Rian dan Maya duduk berdua di ruang tamu yang sempit. Hanya ada suara jangkrik dari luar jendela yang memecah keheningan. Rian menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki. "Mbak Maya," panggilnya pelan, suaranya sedikit bergetar. Maya menoleh, menatapnya dengan pandangan bertanya yang lembut. "Iya, Rian? Aku sudah lulus sekarang. Aku bukan lagi anak SMA," Rian memulai. "Aku tahu aku belum punya apa-apa. Rumah ini kecil, dan pekerjaanku hanya menjual kue. Aku tidak bisa menjanjikan kemewahan atau kehidupan yang mudah." Ia berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke dalam mata Maya yang mulai berkaca-kaca. "Tapi aku ingin menjaga Mbak dan Cahaya. Selamanya. Aku ingin memberikan nama belakangku untuk Cahaya, agar ia punya keluarga yang utuh dan tidak ada yang bisa merendahkannya. Aku ingin melindungimu dari semua hal buruk di dunia ini." Rian meraih tangan Maya yang terasa dingin dan gemetar. "Mbak Maya, maukah menikah denganku?" Air mata yang sejak tadi ditahan Maya, akhirnya jatuh membasahi pipinya. Ia melihat ketulusan yang begitu murni di mata pemuda di hadapannya. Rian, anak laki-laki yang telah memungutnya dari tempat paling hina. Rian, yang telah mengorbankan masa remajanya untuk merawatnya tanpa pamrih. Cinta yang tumbuh di antara mereka bukanlah cinta yang menggebu-gebu, melainkan cinta yang lahir dari rasa saling melindungi, dari kepedihan yang dibagi, dan dari harapan yang mereka bangun bersama dari puing-puing kehancuran. Dengan isak tangis yang tak bisa lagi ditahan, Maya mengangguk pelan. "Iya, Rian. Aku mau. Tidak ada cincin berlian atau janji-janji muluk. Hanya ada dua hati yang terluka, yang menemukan penyembuhan pada satu sama lain." Di rumah kecil yang penuh dengan aroma kue kering itu, sebuah keluarga baru telah lahir dari sebuah penemuan tak terduga di tengah malam. Perjalanan mereka mungkin akan tetap sulit, namun kini mereka tidak akan melewatinya sendirian. Rian, Maya, dan Cahaya, mereka akan memulai babak baru, bersama-sama. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang seorang kakek tua yang hidup dalam kesepian dan kemiskinan. Suatu hari, ia menemukan seorang gadis remaja berseragam sekolah yang pingsan dan penuh luka di tepi sungai. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Senja merayap perlahan di ufuk barat, melukis langit dengan sapuan warna jingga yang muram dan kelabu yang pekat. Di tepi sungai yang airnya mengalir coklat keruh, kakek Maman duduk membisu di atas sebuah batu besar yang dingin. Punggungnya yang telah bungkuk dimakan usia, dan kerja keras terasa ngilu. Angin sore yang lembab menusuk hingga ke tulang-tulangnya yang rapuh. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, terasa berat. Karung goni yang selalu setia menemaninya memulung barang bekas, hanya terisi separuh oleh botol plastik dan kardus lusuh. Hasilnya tak akan cukup bahkan untuk membeli beras sekilo. Rasa lapar yang melilit perutnya memaksanya mengadu nasib pada sebatang kail pancing sederhana. Sebuah kail berkarat, seutas senar kusut, dan sepotong cacing tanah, adalah seluruh harapannya untuk makan malam. Matanya yang sudah rabun dan berair terus tertuju pada pelampung kecil yang mengambang tanpa gerak, seolah mengejek kesabarannya. Kesunyian adalah sahabatnya yang paling akrab di gubuk reyotnya, dan juga di sini, di bantaran sungai yang sepi ini. Istrinya telah lama berpulang ke pangkuan Sang Pencipta, meninggalkannya dalam sepi yang abadi. Anak-anaknya,
yang dulu menjadi sumber tawa di gubuk kecil mereka, telah merantau ke kota besar dan tak pernah lagi mengirim kabar. Ia sebatang kara, dilupakan oleh dunia dan mungkin juga oleh waktu. Lamunan kakek Maman tentang masa lalu yang hangat buyar, ketika matanya yang lelah menangkap sesuatu yang janggal. Di seberang, tersangkut di antara jeratan akar-akar pohon bakau yang mencuat dari tepi sungai, ada gundukan aneh. Bukan tumpukan sampah plastik yang biasa ia lihat, bukan pula sebatang kayu lapuk yang hanyut. Warnanya begitu kontras dengan lumpur dan dedaunan busuk di sekitarnya, putih dan biru. Warna yang begitu ia kenal, warna seragam anak sekolah. Jantungnya yang tua seketika berdebar kencang, memompa darah dengan ritme yang tak beraturan. Firasat buruk menyergapnya. Dengan sisa tenaga yang ia punya, kakek Maman bangkit. Ia melempar pancingnya begitu saja, tak lagi peduli pada ikan yang mungkin akan menyambar umpannya. Kakinya yang keriput dan penuh kapalan gemetar saat menuruni tepian yang licin, melangkah masuk ke dalam air sungai yang dinginnya menusuk. Sambil terhuyung-huyung menahan arus, ia mendekati gundukan itu. Betapa remuk hatinya ketika ia mendapati bahwa itu adalah sesosok tubuh mungil. Seorang gadis remaja, mungkin baru berusia 16 tahun, terbaring tak berdaya dengan seragam SMA yang basah kuyup dan koyak di beberapa bagian. Wajahnya pucat pasi seperti kertas, bibirnya membiru karena kedinginan. Ada luka gores yang cukup dalam di pelipisnya, dari sana darah kering berwarna kehitaman membekas. Kakek Maman berjongkok, tangannya yang gemetar terulur untuk memeriksa denyut di leher gadis itu. Sangat lemah, nyaris tak terasa, namun ada. Ya Tuhan! Anak ini masih hidup, bisiknya lirih, suaranya parau tertelan oleh desau angin dan gemericik air. Rasa lapar, lelah, dan kesedihan pribadinya sirna dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah dorongan kemanusiaan yang murni untuk menyelamatkan nyawa yang hampir padam itu. Dengan susah payah, ia memosisikan tubuh lunglai gadis itu di punggungnya yang bungkuk. Beban itu terasa luar biasa berat. Setiap langkahnya di dalam air terasa seperti mengangkat beban berkilo-kilo. Namun, hatinya terasa lebih berat membayangkan jika ia terlambat sedetik saja. Sambil bergumam doa, terhuyung-huyung ia membawa harapan kecil itu menjauh dari sungai yang kejam, menuju gubuknya yang sederhana, satu-satunya tempat perlindungan yang bisa ia tawarkan. Gubuk kakek Maman adalah sebuah dunia yang terpisah dari kemewahan manapun. Dindingnya terbuat dari papan-papan bekas yang telah lapuk, dengan celah di sana-sini yang membiarkan angin malam menyusup masuk. Atapnya dari seng berkarat yang akan berbunyi nyaring setiap kali hujan turun, seolah ikut menangisi nasib penghuninya. Di dalam ruangan sempit itu, hanya ada sebuah dipan kayu beralaskan tikar pandan tipis, sebuah meja kecil yang kakinya sudah goyang, dan beberapa peralatan masak usang yang menghitam karena jelaga. Bau apek dan lembab tanah basah menguar di udara. Disinilah, di tempat yang nyaris tak layak disebut rumah ini, kakek Maman membaringkan Rania dengan kehati-hatian luar biasa, seolah tubuh gadis itu terbuat dari porselen yang rapuh. Ia menyalakan satu-satunya lampu minyak, cahayanya yang temaram dan bergoyang-goyang menciptakan bayangan panjang di dinding. Dengan telaten, ia membersihkan luka-luka di tubuh Rania, menggunakan air hangat yang ia panaskan di atas tungku kayu. Ia tak punya obat merah atau perban, jadi ia menumbuk beberapa helai daun obat yang tumbuh liar di belakang gubuk, pengetahuan warisan dari nenek moyangnya, lalu menempelkannya dengan lembut pada goresan-goresan di kulit Rania. Ia melepas seragam basah gadis itu, dan menggantinya dengan sarung lamanya yang paling bersih, lalu menyelimutinya dengan kain tipis yang sudah pudar warnanya. Malam itu, kakek Maman tidak memejamkan mata. Ia duduk bersila di lantai dingin di samping dipan, terus-menerus mengompres dahi Rania yang terasa panas karena demam. Ia mengorbankan sisa beras terakhirnya, memasaknya hingga menjadi bubur yang sangat encer, berharap gadis itu segera sadar dan bisa menelan sedikit makanan untuk mengembalikan tenaganya. Dalam jantung kesunyian gubuknya, yang hanya dipecah oleh suara jangkrik dan napas lemah Rania, kakek Maman menengadahkan tangan. Ia berdoa dengan khusyuk,
memohon agar Tuhan tidak mengambil nyawa anak malang yang entah siapa dan dari mana asalnya ini. Ia merasa seolah-olah Tuhan telah menitipkan seorang cucu yang tak pernah ia miliki, hanya untuk menguji hatinya. 2 hari berlalu dalam kecemasan yang mencekam. Akhirnya, pada pagi ketiga, saat seberkas cahaya matahari pagi menembus celah dinding, kelopak mata gadis itu bergerak perlahan. Ia mengerjap beberapa kali, matanya yang indah namun sayu mencoba membiasakan diri dengan cahaya remang di dalam gubuk. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah keriput seorang kakek tua yang menatapnya dengan sorot mata penuh kelegaan dan kelelahan. "Aku, di mana?" Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. "Syukurlah, nak. Kamu sudah sadar," ujar kakek Maman, senyum tulus terukir di bibirnya yang kering. "Kamu aman di sini, di gubuk kakek." Gadis itu, Rania, menatap sekelilingnya dengan bingung sebelum ingatannya kembali. Ia menceritakan dengan suara terbata-bata, bagaimana ia terpeleset di jalan setapak yang licin sepulang sekolah, bagaimana tubuhnya terhempas ke sungai yang arusnya deras, dan bagaimana kegelapan menelannya. Air mata mulai mengalir di pipinya saat mengingat kengerian itu. Kakek Maman hanya mengangguk-angguk, mengusap lembut kepala gadis itu dengan tangannya yang kasar. "Sudah, jangan diingat lagi. Yang penting sekarang kamu selamat. Beristirahatlah, nak. Nanti kalau sudah pulih, kakek akan coba bantu kamu pulang." Hari-hari berikutnya berlalu dalam irama yang sederhana, namun penuh makna. Gubuk kakek Maman yang biasanya senyap dan dingin, kini terasa memiliki jiwa. Suara batuk Rania yang perlahan mereda, atau sekadar suaranya saat meminta minum, menjadi musik yang menghangatkan hati kakek Maman yang telah lama beku oleh kesepian. Rania pulih dengan cepat di bawah perawatan tulus sang kakek. Luka-lukanya mulai mengering, dan rona merah muda perlahan kembali ke pipinya yang tirus. Selama masa pemulihan itu, Rania menyaksikan kehidupan kakek Maman dari dekat. Setiap pagi buta, saat embun masih membasahi dedaunan, sang kakek sudah berpamitan dengan karung goninya. Ia akan pulang saat matahari mulai condong ke barat, membawa pulang beberapa rupiah, atau terkadang hanya singkong dan ubi yang ia dapat dari belas kasihan orang. Makanan sederhana itu selalu ia bagi dua dengan adil. Tak pernah sekalipun Rania melihat kakek Maman mengeluh. Hati Rania terasa pilu setiap kali mereka makan bersama di lantai tanah beralaskan tikar. Ia terbiasa dengan meja makan yang penuh dengan hidangan lezat. Namun di sini, sebongkah singkong rebus yang dibagi dengan kakek Maman terasa lebih nikmat dan penuh kehangatan. Pria tua ini, yang tak memiliki apa-apa, telah memberikan segalanya untuk menyelamatkannya. Sebuah ikatan yang aneh dan tak terduga mulai tumbuh di hatinya. Ia mulai membantu pekerjaan ringan, menyapu lantai tanah gubuk, atau sekadar melipat selimut tipis mereka. "Kakek tinggal sendirian?" tanya Rania pada suatu sore yang mendung, saat mereka duduk di depan gubuk menatap rintik hujan. Kakek Maman tersenyum getir, pandangannya menerawang jauh. "Iya, nak. Sudah lama sekali. Sebelum kamu datang, yang menemani kakek hanya suara jangkrik di malam hari." Ia menoleh pada Rania, matanya yang sayu memancarkan ketulusan. "Kehadiranmu di sini membuat gubuk ini terasa hangat lagi." Kalimat itu menusuk langsung ke jantung Rania. Hatinya terasa teriris. Ia sadar, kehangatan yang ia bawa ke gubuk ini hanyalah sementara. Ia punya rumah untuk kembali, punya keluarga yang menunggunya. Sementara kakek Maman, setelah ia pergi, akan kembali pada kesunyiannya yang dingin. Rasa bersalah dan kesedihan menyelimutinya. Dengan berat hati, setelah seminggu berlalu dan ia merasa cukup kuat, Rania memberanikan diri. "Kek!" panggilnya lirih saat mereka menghabiskan makan malam yang hanya berupa bubur encer. Kakek Maman mengangkat wajahnya. "Iya, nak? Aku sudah sembuh," suara Rania bergetar. "Aku harus pulang. Ayah dan ibu pasti sangat khawatir mencariku." Kakek Maman meletakkan mangkuknya perlahan.
Ia terdiam sejenak, namun dalam diam itu Rania bisa melihat seluruh dunia kesedihan di wajahnya. Senyum yang biasanya menghiasi bibirnya kini memudar. Ia tahu hari ini akan datang. Kebahagiaan singkat yang ia rasakan akan segera direnggut kembali. Tentu, nak, jawabnya akhirnya, suaranya parau menahan emosi. Itu memang sudah seharusnya. Kamu harus kembali pada keluargamu. Malam itu, tak ada lagi percakapan di antara mereka. Keduanya sama-sama tahu bahwa esok adalah hari perpisahan. Kesedihan menggantung berat di udara, lebih pekat dari gelapnya malam di luar gubuk, menjadi selimut tak kasat mata bagi malam terakhir mereka bersama. Pagi datang terlalu cepat, membawa serta hawa dingin yang terasa lebih menusuk dari biasanya. Mereka menyantap sarapan terakhir bersama, singkong rebus yang sama seperti hari-hari sebelumnya, namun kini terasa hambar di lidah. Tak ada kata yang terucap. Kesunyian di antara mereka terasa begitu berat, seolah setiap detik yang berlalu adalah sebuah perpisahan kecil. Setelah selesai, kakek Maman mengenakan kemeja terbaiknya yang sudah pudar, dan Rania merapikan rambutnya dengan jemarinya. Mereka pun berangkat. Perjalanan selama 2 jam itu terasa seperti melintasi 2 dunia yang berbeda. Mereka mulai dengan menaiki angkutan umum yang sesak dan berdebu, melewati jalanan kumuh di pinggiran kota. Bagi kakek Maman, ini adalah dunianya. Namun seiring laju kendaraan, pemandangan perlahan berubah. Jalanan menjadi lebih lebar dan bersih. Bangunan-bangunan sederhana berganti dengan rumah-rumah yang lebih tertata. Akhirnya, mereka tiba di sebuah kawasan perumahan elit, sebuah dunia yang tak pernah kakek Maman sentuh seumur hidupnya. Rumahku di depan sana, kek, bisik Rania, suaranya syarat akan kesedihan. Ia menunjuk sebuah bangunan megah di ujung jalan. Kakek Maman terpaku, napasnya tercekat. Di hadapannya berdiri sebuah rumah yang lebih mirip istana daripada tempat tinggal. Pagar besi tempa yang tinggi menjulang, taman hijau yang terawat sempurna, dan pilar-pilar kokoh yang menyangga teras megah. Seketika, ia merasa begitu kecil dan dekil. Ia menatap pakaiannya yang lusuh dan sandal jepitnya yang terbuat dari ban bekas. Sebuah kontras yang begitu menyakitkan dengan kemewahan di hadapannya. Ketika mereka tiba di depan gerbang, seorang satpam membukakan pintu dengan hormat setelah melihat Rania. Di teras yang luas, seorang pria parubaya yang tampak gagah namun dengan wajah penuh kecemasan sedang duduk melamun. Matanya kosong menatap ke jalan. "Ayah!" teriak Rania, suaranya pecah oleh tangis. Pria itu tersentak. Matanya melebar tak percaya melihat putrinya berdiri di sana, hidup dan sehat. Ia berlari dan memeluk Rania dengan erat. Air matanya tumpah ruah membasahi bahu putrinya. "Rania, ya Tuhan, kamu kemana saja, nak? Ayah hampir gila mencarimu." Setelah tangis haru mereda, tatapan sang ayah beralih pada kakek Maman yang berdiri canggung di belakang mereka. Rania dengan cepat menjelaskan segalanya. Pria itu, seorang pengusaha ternama, menatap kakek Maman dengan tatapan yang bercampur antara rasa terima kasih, haru, dan takjub. "Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya berhutang nyawa putri saya pada Bapak," ujarnya, suaranya bergetar. Ia hendak mengeluarkan dompetnya. Namun, kakek Maman dengan lembut mengangkat tangannya, menolak. "Tidak usah, Tuan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Melihat anak ini selamat dan kembali pada keluarganya sudah menjadi bayaran yang lebih dari cukup bagi saya." Waktu perpisahan yang menyakitkan itu pun tiba. Rania kembali memeluk kakek Maman, lebih erat dari sebelumnya. "Kakek, jangan lupakan Rania. Rania akan sering datang mengunjungi kakek," isaknya. Kakek Maman mengusap punggung gadis itu, menahan sekuat tenaga air matanya sendiri, agar tidak jatuh. "Jaga dirimu baik-baik, nak. Kakek akan selalu mendoakanmu." Dengan berat hati, ia melepaskan pelukan itu. Ia berbalik,
dan mulai berjalan perlahan meninggalkan gerbang kemewahan itu. Ia tidak menoleh ke belakang, karena ia tahu ia tidak akan sanggup melihat wajah Rania yang menangis. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, membawanya kembali ke dunianya yang sunyi, menuju gubuknya yang kini akan terasa 2 kali lebih sepi. 2 dunia yang berbeda telah bertemu sejenak, hanya untuk berpisah selamanya, meninggalkan jejak kesedihan yang manis sekaligus pahit di hati seorang kakek pemulung yang mulia. Demikianlah kisahnya. Kurang